Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin, sahabat CBA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat-nikmatnya. Di antaranya adalah yang paling nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan juga nikmat iman. Ya, juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, ya, pembelajaran bahasa Arab, dan kita masih di pelajaran yang ke-10, ya. Masih di pelajaran yang ke-10, Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Kita sudah membaca, ya, teks ataupun nas yang ada di dalam pelajaran yang ke-10, juga latihan yang pertama. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke latihan yang kedua. Ya, silakan dibuka bukunya, dipersiapkan bukunya. Ya, di halaman 57. Ya, dibuka di halaman 57. Ya, sudah siap? Siap. Iya, baik, kita langsung masuk ke latihan yang kedua, ya. At-tamrin ats-tsani, latihan yang kedua. Lihat di sini perintahnya. Ya. Da' fil faraghi fima yali ad-dhamira, ya, hu au ha. Da', ya, letakkanlah, fil faraghi, pada tempat yang kosong, fima yali, ya, pada kalimat-kalimat berikut ini, ad-dhamira, yaitu domir atau kata ganti. Ya, di sini pilihannya ada dua. Kita letakkan kata ganti hu atau kata ganti ha. Apa bedanya antara hu dan ha? Kalau hu ini kata ganti, ya, orang ketiga untuk, ya, muzakkar, ya, untuk laki-laki, ya, huwa, ya, huwa, ya. Adapun untuk ha ini adalah domir ataupun kata ganti yang ketiga untuk apa? Muannas, yaitu untuk apa? Untuk hiya, hiya, ya. Ya, ini kita akan dilatih ini. Ya, coba silakan ikhwan yang ada di studio satu persatu. Nomor 1. Hazihil bintu talibatun ismuha Zainabu. Iya, tarjim. Ini adalah anak. Ini adalah anak. Ya, gimana cara menerjemahkan? Ada kata tunjuk hadhihi, kemudian isim setelahnya ada alif lamnya. Cara menerjemahkannya adalah anak perempuan ini, gitu, ya. Bukan ini adalah anak perempuan, tapi anak perempuan ini, ya. Gimana jadinya? Anak perempuan ini adalah pelajar. Iya, anak perempuan ini adalah seorang siswi. Ya, siswi. Biar langsung kita sesuaikan dengan apa? Dengan apa namanya, jenisnya, ya, kan muannas, ya, siswi berarti. Anak perempuan ini adalah seorang siswi. Iya. Namanya Zainab. Iya, namanya adalah Zainab. Hadhil bintu talibatun. Ya, anak perempuan ini adalah seorang siswi. Ismuha, ya, tadi pilihnya apa? Ha, ya, pakai ha. Ismuha Zainabu. Namanya adalah Zainab. Ya, kenapa pilihnya ha bukan hu? Kenapa ismuha bukan ismuhu? Karena kembalinya kemana? Bin. Iya, ke al bintu, ke hadhil bintu. Ya, bintu kan anak perempuan. Ya, jadi dia muannas, ya, hiya. Jadi ismuha. Ya, lanjut. Muhammadun tabibun wabnuhu muhandisun. Iya. Muhammad adalah seorang dokter dan anaknya adalah arsitek. Iya, ya. Muhammadun
tabibun. Muhammad adalah seorang dokter. Wa ibnuhu muhandisun. Dan putranya adalah seorang arsitek. Nah, kita pilih hu karena kata ganti untuk siapa? Untuk Muhammad. Ya, kata ganti untuk Muhammad. Ya, dan Muhammad ini mudzakkar ya, sehingga kita pilihnya hu. Ismuhu wa ibnuhu. Ya, wa ibnuhu muhandisun. Dan putranya adalah seorang arsitek. Ya. Lanjut nomor 3. Hadzal rajulu tajirun kabirun ismuhu Abdullahi. Iya, ya. Artinya laki-laki ini adalah pedagang yang besar. Namanya adalah Abdullah. Iya, ya. Hadzal rajulu tajirun kabirun. Ya, pedagang laki-laki ini ya, hadzal rajulu, laki-laki ini adalah pedagang yang besar. Ismuhu Abdullahi. Ya, kita pilih domirnya adalah hu ismuhu ya, karena ini domir hu di sini ismuhu menggantikan yang mana? Hadzal rajul. Iya, hadzal rajulu, dan hadzal rajul ini mudzakkar ya. Ismuhu Abdullahi ya, Abdullahi ya, dia mudhaf ilaih sehingga dibaca kasrah ya, Abdullahi ya. Allahi di situ posisinya sebagai lafaz Allah, posisinya sebagai mudhafun ilaih. Ya, nomor 4 sekarang. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbakhi. Iya, bagus ya. Apa artinya? Aminah di kamar. Iya. Dan ibunya di dapur. Iya ya. Aminatu fil ghurfati. Aminah ada di kamar. Wa ummuha fil matbakhi, dan ibunya ada di dapur. Nah, ummuha hanya kembalinya ke Aminah, dan Aminah adalah muannas sehingga kita pilihnya pakai domir ha, wa ummuha. Ya. Nomor 5. Aisatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Iya. Aisyah adalah seorang dokter dan saudarinya iya. adalah perawat. Iya. Aisyatu tabibatun. Ya. Aisyah adalah seorang dokter. Nah, di sini tentu dokter wanita ya. Wa ukhtuha mumarridatun, dan saudarinya adalah seorang perawat. Nah, kita pilih di sini domirnya yang sesuai adalah domir ha ya, karena kembalinya ke Aisyah, dan Aisyah adalah perempuan muannas ya. Wa ukhtuha. Ya, nomor 6. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Iya. Muhammad keluar dari kelas dan yang keluar bersamanya adalah temannya. Iya ya. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Ya. Muhammad keluar dari kelas. Wa kharaja ma'ahu zamiluhu, dan temannya keluar bersamanya. Nah, kita pilih hu zamiluhu, temannya hu ya. Kita pilih hu karena kembalinya ke Muhammad ya, temannya Muhammad, zamiluhu temannya ya. Muhammad mudzakkar sehingga kita pilih hu zamiluhu. Ya, baik, kita baca bersama ya. Hadhil bintu talibatun ismuha Zainabu. Hadhil bintu talibatun ismuha Zainabu. Iya, ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga ikuti ya. Muhammadun tabibun wa ibnuhu muhandisun. Muhammadun tabibun wa ibnuhu muhandisun. Hadzal rajulu tajirun kabirun ismuhu Abdullahi. Hadzal rajulu tajirun kabirun ismuhu Abdullahi. Iya. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbakhi. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbakhi. Iya.
Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Ya, terakhir. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Iya ya. Jadi ini ya mudah-mudahan semakin paham ya penggunaan domir ya, kata ganti yang melekat pada isim ya sebagai apa? Mudhafun ilaih. Jadi domir hu atau ha tadi semisal adalah ismuha, nah domir ha di situ posisinya sebagai mudhafun ilaih. Sedangkan ismu yaitu mudhafun ya, mudhafun ismuha, ismunya mudhaf, haknya adalah mudhafun ilaih. Demikian juga dengan ismuhu atau wabnuhu dan seterusnya. Ya baik, kita masuk ke latihan yang ketiga ya. Nah, yang ketiga, lihat disimak di situ perintahnya. Hati khamsatan ya, hati khamsata as'ilatin ya wa ajwibatin kal mithalil ati ya, datangkanlah 5 soal ya. Hati khamsata as'ilatin, datangkanlah atau berikanlah 5 pertanyaan, wa ajwibati dan juga jawaban-jawabannya, kal mithalil ati seperti contoh berikut ini ya. Ini ada contohnya, kemudian nanti antum buat yang semisal ini ya. Kita lihat contohnya, a'indaka qalamun ya, apa artinya? Apakah kamu punya pulpen? Iya ya, kemarin sudah dijelaskan. Indaka di sini kita artikan kamu punya. A'indaka qalamun, apakah kamu punya pulpen? Jawabannya di sini na'am. Indi qalamun. Ya, saya punya pulpen. Ya, paham di sini? Nah, silakan ikhwan yang ada di studio bikin kalimat yang serupa ini. Silakan. Indaka baitun? Iya. Naam, indi baitun. Sahih ya. Artinya apa? Apakah kamu punya rumah? Ya, saya punya rumah. Iya ya. A'indaka qalamun, apa tadi? A'indaka baitun? Naam, indi baitun. Apakah kamu punya rumah? Ya, saya punya rumah. Ya, terus. A'indaka kursiyun? Iya. Naam, indi kursiyun. Iya, boleh. Artinya? Apakah kamu punya kursi? Iya, saya punya kursi. Iya. A'indaka kursiyun? Naam, indi kursiyun. Ya, selanjutnya. A'indaka kitabun? Na'am, indi kitabun. Iya ya. A'indaka kitabun? Apakah kamu punya buku? Na'am, indi kitabun. Ya, saya punya buku. Ya, bisa dipahami ya? Insyaallah. Iya. Sekarang yang bagian berikutnya, latihan 4. Sama ya modelnya. Ya, hati khamsata as'ilatin. Berikanlah 5 pertanyaan, wa ajwibatin dan juga jawaban-jawabannya, kal mithalil ati seperti contoh berikut. Ya, lihat di sini contohnya. A'indaka qalamun? Apakah kamu punya pulpen? La ma indi qalamun. Tidak, saya tidak punya pulpen. Nah, mirip dengan soal yang sebelumnya, latihan sebelumnya. Bedanya kalau yang latihan sebelumnya kita jawab dengan jawaban ya. Jawaban apa? Na'am. Mengiyakan. Adapun di latihan yang keempat ini, nah kita menjawabnya dengan jawaban la, tidak. Apakah kamu punya pulpen? Tidak, saya tidak punya pulpen. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menjawab tidak, a'indaka qalamun ya, kita jawab dulu la, tidak. Setelah itu kemudian kita nafikan dengan huruf ma. Ya, kita nafikan dengan ma. Jadi indi artinya saya
saya punya. Kalau ma indi artinya saya tidak punya. Begitu ya. Ya, silakan. A indaka mistorotun? Iya, pakai apa namanya kosakata yang sudah kita pelajari saja ya, biar peserta nggak bingung ya, biar peserta nggak bingung. Jangan pakai kosakata yang di luar sana nantilah. Ya, banyak kita kosakata ya. Pilih aja yang sudah pernah. A indaka maktabun? Iya, La, ma indi maktabun. iya. Apa artinya? Apakah kamu punya meja? Tidak, saya tidak punya meja. Iya, gitu. A'indaka qalamun? Apa Afwan? A'indaka maktabun? Apakah kamu punya meja? La ma indi maktabun. La ma indi maktabun. Ya, lanjut. A'indaka sayyaratun? La ma indi sayyaratun. Iya, ya. A'indaka, ya apa artinya tadi? Apakah kamu punya mobil? Iya. Tidak, saya tidak punya mobil. Iya, bagus ya. A'indaka sayyaratun? A'indaka sayyaratun? Apakah kamu punya mobil? La ma indi sayyaratun. La ma indi sayyaratun. Tidak, saya tidak punya mobil. Ya, lanjut. A'indaka sarirun? La ma indi sarirun. Iya. Apakah kamu punya keranjang? Tidak. Keranjang apa ranjang? Ranjang. Iya, ranjang ya. Tidak, saya tidak punya ranjang. Iya. A'indaka sarirun? A'indaka sarirun? La ma indi sarirun. La ma indi sarirun. Tidak, saya tidak punya ranjang. Ya, ranjang maksudnya ya, yang buat tidur, ranjang. Ya ini ya, kita dilatih untuk menggunakan ungkapan. Ya, ungkapan yang menginformasikan saya punya sesuatu atau saya tidak punya sesuatu. Indi, saya punya. Sekali lagi, indi, saya punya. Kalau ma indi, saya tidak punya. Ya. Ya, ikhwan yang ada di rumah, ikhwan dan akhwat, ya silakan dicoba, ya dicoba kayak tadi seperti ikhwan yang ada di studio. Baik, kita langsung lanjut ke bagian yang kelima, at-tamrin al-khamis, latihan yang kelima. Ya. Lihat di situ ada gambar rumah, ya ada gambar rumah, ya. Baitun, ya rumah apa rumah? Baitun. Nah di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang kata ganti, ya kata ganti yang melekat pada suatu isim, ya kata ganti yang melekat pada suatu isim, yang mana kata ganti ini berada pada posisi mudhofun ilaihi, ya. Untuk sebagai pengingat, ya mudhofun ilaihi, misalnya kita katakan rumahnya Hamid, ya jadinya gimana? Baitu Hamidin. Baitu Hamidin. Nah, kemudian di bagian ini ya kata Hamidinnya kita rubah menjadi domir atau kata ganti. Ya. Yang pertama di situ yang paling ujung, ya paling kanan, diganti dengan kata ganti yang bermakna saya. Ya, baiti yaitu dengan ya sukun. Ya, maka baiti artinya adalah rumah saya atau rumahku. Ya, rumahku. Nah, kata ku ya itu disebutnya sebagai kata ganti di dalam bahasa kita. Adapun dalam bahasa Arab istilahnya adalah domir. Ya, istilahnya adalah domir ya. Itu ya, domirku yaitu dengan ya sukun. Kemudian yang kedua baituka. Yang kedua baituka. Nah, artinya apa? Rumahmu. Ya, ka di situ artinya adalah kamu, ya, anta, ya, baituka. Kemudian yang berikutnya baituhu, artinya rumahnya. Nah, nya-nya di sini tapi kepada laki-laki, ya, atau mudzakkar, ya. Adapun yang muannasnya, ya, baituhu tadi ya, baituhu untuk mudzakkar maksudnya adalah huwa, baituhu. Hunya di sini huwa.
Kemudian yang terakhir baituha, ya. Ini artinya sama juga, rumahnya. Cuman bedanya kalau yang ha ini untuk apa? Muannas, ya, untuk hiya. Hiya, ya. Baituha, rumahnya. Bisa dipahami ya? Iya, coba dibaca bersama. Baiti. Baiti. Apa artinya? Rumahku. Baituka. Baituka. Ya, Rumahmu. Iya. Terus baituhu. Baituhu. Rumahnya. Iya. Baituha. Baituha. Rumahnya. Iya, ya. Dan ini posisi domir ini, kata ganti ini adalah menempati posisi mudhafun ilaihi. Sehingga kita lihat itu baituka, ya, bait yang tadinya baitun menjadi baitu, tanwinnya hilang karena di sini dia sebagai mudhaf. Yang sudah kita pelajari, mudhaf itu tidak boleh tanwin. Baituhu sama, baitu tanwinnya hilang, maka dia mudhaf. Sedangkan hu-nya, kata ganti hu-nya, domirnya ini mudhafun ilaih. Kemudian baituha, ya, ini sama, baitunya mudhaf, hanya mudhafun ilaih. Baiti ini, ya, kenapa ini berbeda sendiri, ya, menjadi kasroh? Karena untuk mempermudah pengucapan sebenarnya. Ya, kalau sebenarnya dia domah, ya, baitui, ya, cuman jadi nggak enak, ya. Orang Arab berat ngomongnya baitui. Jadi dipermudah dengan pengucapannya menjadi baiti, ya, baiti begitu. Pertanyaan berikutnya, ya, kemudian kenapa, kan mudhafun ilaih sudah kita pelajari sebelumnya adalah dia apa, menjadi apa? Kasroh tadi. Baitu hamidin, ya kan, jadi kasroh. Nah, ini baiti, baituka, baituhu, baituha, ya, nggak jadi kasroh. Kenapa? Nah, karena di sini yang namanya domir atau kata ganti, dia itu istilahnya mabni. Mabni, tetap tidak berubah, tidak bisa berubah. Sehingga walaupun dia posisinya mudhafun ilaih, baituka ya baituka saja. Ya, baituhu ya hu saja, nggak berubah menjadi hi. Baituhi enggak. Baituhu, baituha ya baituha saja. Paham ya? Ya. Jadi kalau ditanya kenapa ini nggak berubah jadi kasroh, karena dia domir, dan domir itu tetap mabni. Ya, mabni atau tetap. Ya. Setiap kata ganti, ya, setiap domir itu tetap. Ya. Nah, ini baru wawasannya, ya. Kemudian latihannya berikutnya di halaman berikutnya. Lihat, ya, kita baca dulu perintahnya di sini. Adfil asma al-atiyata, ya. Sandarkanlah, ya, atau idhofahkanlah isim-isim berikut ini ilal mutakallimi, ya, kepada kata ganti orang pertama, ya, wal mukhatabi, dan kepada kata ganti orang kedua, wal ghaibi, dan kepada kata ganti orang ketiga. Jadi ini istilahnya di dalam bahasa Arab, ya. Kalau dalam bahasa kita kan kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Ini istilah kita, ya. Kata ganti orang pertama itu apa? Saya, ya. Kata ganti orang kedua kamu, ya. Kata ganti orang ketiga dia. Nah, dalam bahasa Arab istilahnya kata ganti orang yang pertama adalah disebutnya al-mutakallim. Ya, di sini ilal mutakallimi, ya. Al-mutakallim itu adalah kata ganti orang pertama. Ya, antum bisa tulis tuh di apa? Di atas huruf al-mutakallim, di atas tulisan kata al-mutakallim antum tulis Romawi 1, ya, menunjukkan kata ganti orang pertama. Kemudian wal mukhatabi antum tulis di atasnya Romawi 2, ya, kata ganti orang kedua maksudnya. Kemudian wal ghaibi, ya, al ghaib itu kata ganti orang ketiga. Kemudian wal ghaibati, ya, ghaib itu ada dua jenis. Yang pertama, ya, kata ganti orang ketiga di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah kata ganti orang ketiga muzakkar, huwa. Nah, di sini sebutannya ghaib, ya. Adapun kata ganti orang ketiga muannas di sini sebutannya al-ghaibah, ya, ditambahkan tak marbutah saja ini untuk menunjukkan kata ganti orang ketiga laki-laki dan kata ganti orang ketiga perempuan, ya. Kama huwa muwaddahun fil mithali, ya, sebagaimana dia dijelaskan pada contoh. Ya, kita lihat contohnya di sini. Pertama,
qalamun. Nah, ini isimnya ya, qalamun. Kemudian pertama kita idhofahkan ya ke kata ganti orang pertama. Ya, tadi kata ganti orang pertama kan aku ya sukun kan. Nah, di sini jadi hadza qalami, ya, ditambahkan ya sukun. Qalami, hadza qalami. Kemudian yang kedua, kita sandarkan ke mukhatab, kata ganti orang kedua. Ya, pertama tadi mutakallim. Yang kedua kita sandarkan ke kata ganti orang kedua yaitu mukhatab, yaitu domir ka. Jadi hadza qalamuka. Ini adalah pulpenmu ya. Kemudian yang ketiga kita idhofahkan ke domir ghaib ya. Kata ganti orang ketiga. Ya. Kenapa kata ganti orang yang ketiga disebut ghaib? Tidak diketahui. Ya, ghaib. Orangnya nggak muncul ya, nggak ada ya, orangnya nggak ada. Hadza qalamuhu ya. Ini adalah pulpennya ya, laki-laki berarti kan. Kemudian yang keempat al-ghaibah ya, kita sandarkan ke domir al-ghaibah. Hadza qalamuha ya, ini adalah pulpennya. Ya, tugas antum ini ada kata-katanya di bawah tuh ya. Diidhofahkan yang pertama ke mutakallim, yang kedua ke mukhatab, yang ketiga ke ghaib, yang keempat ke ghaibah. Ya, silakan. Kitabun. Hadza kitabi. Ya, kitabun kitabnya dibaca dulu, diartikan dulu. Kitabun artinya buku. Iya, selanjutnya nggak perlu diartikan. Hadza kitabi. Hadza kitabi ya, diperjelas dulu kita bacanya, diperpanjangnya, diperjelas. Hadza kitabi. Hadza kitabuka. Iya. Hadza kitabuhu. Iya. Hadza kitabuha. Iya, betul ya. Hadza kitabi, hadza kitabuka, hadza kitabuhu, hadza kitabuha. Ya, lanjutnya. Sarirun, ranjang. Iya, diangkat lagi suaranya. Sarirun, ranjang. Iya, Hadza sariri. Ini oh ya. lanjut aja. Hadza sariri. Hadza sariruka. Hadza sariruhu. Rinya diperjelas panjangnya sariruka gitu. Hadza sariruka. Iya. Hadza sariruhu. Hadza sariruha. Iya, bagus ya. Lanjut. Ismun nama. Nama ya, ismun nama. Hadza ismi. Iya. Hadza ismuka. Hadza ismuhu. Hadza ismuha. Iya. Lanjut. Mindilun. Mindilun ya. Sapu tangan. Sapu tangan. Hadza mindili. Ya, mindili gitu. Hadza mindili. Hadza mindiluka. Iya. Hadza mindiluhu. Hadza mindiluha. Iya, bagus. Lanjut. Ibnun, Iya. anak laki-laki. Iya. Hadza ibni. Iya. Hadza bni gitu kan ini apa? Hamzah wasol ya. Sehingga ketika di tengah dia dilewati. Hadza bni. Ulangi. Hadza ibni. Hadza Hadzab Hadzabka. hadza benuka. Hadza ibnuka. Iya. Hadza ibnuhu. Hadza ibnuha. Iya. Terus Sayyaratun, mobil. Hadhihi sayyarati. iya, jangan lupa ya. Tadi kan hadza. Nah, ini mu'anas sehingga isim isyarah kata tunjuknya juga harus dimu'anaskan menjadi hadhihi. Hadhihi sayyarati. Ya, lanjut. Hadhihi sayyaratuka. Hadhihi sayyaratuhu. Iya. Hadhihi sayyaratuha. Iya. Lanjut. Hadzi miftahun. Iya, miftahun ini muzakkar ya. Jadi balik lagi hadza. Artinya kunci. Kunci. Iya. Hadza miftahi. Iya. Hadza miftahuka. Hadza miftahu
Hadza miftahuhu. Hadza miftahuhu. Susah emang ya. Ha sama ha hampir mirip ya. Hadza miftahuhu. Hadza miftahuhu. Hadza miftahuhu. Hadza miftahuha. Iya. Terus Yadun. enggak ada tasdid ya. Oh, enggak ada. Yadun gitu. Bukan yadun, yadun. Yadun. Iya. Tangan. Tangan. Hadhihi yadi. Iya, bagus ya. Ini yadun adalah isim muannas sehingga kita pakai isim isyarah kata tunjuknya dengan hadhihi ya. Kenapa dia muannas? Karena dia anggota badan yang berpasangan. Iya, ya, anggota badan yang berpasangan itu muannas. Ya, lanjut. Hadhihi yadi. Enggak ada tasdidnya. Yadi. Iya, hadhihi yadi. Hadhihi yadi. Iya. Hadhihi yaduka. Iya, yaduka. Hadhihi yaduhu. Iya. Hadhihi yaduha. Iya ya. Paham ya? Insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan yang ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga bisa memahaminya dan bisa mempraktekannya sendiri di rumah ya. Untuk melatih kita menggunakan domir yang bersambung dengan isim ya dalam bentuk idhofah. Ini idhofah ya.